privatisasi yang akan dilakukan. Karena diharapkan bahwa pengusaha-pengusaha kecil itu bisa melakukan juga yang cukup besar, karena BUMN nanti akan dibatasi dengan 50 miliar ke bawah. Itu tentu kita berikan apresiasi menemukan pengusaha-pengusaha lokal yang handal nantinya. Kalau dikatakan tadi mulai dari segi pengawasan, memang sangat berat. Saya bisa memberikan satu contoh kecil saja bagaimana bank bisa melakukan pengawasan terhadap staf ataupun terhadap karyawan yang terjadi, karena banyak sekali yang terjadi kejadian selama ini. Pegawai-pegawai bank itu justru melakukan sesuatu terhadap nasabahnya ataupun menipu nasabahnya. Ini saja perlu pengawasan yang ketat, perlu moralitas daripada pegawai-pegawai dari khususnya di perbankan. Dan itu jelas terlihat bagaimana kalau kita mengambil uang tunai di bank 1 miliar misalnya ke atas harus melaporkan dulu ke bank. Tetapi para penjahat-penjahat ini, pegawai-pegawai ini mengeluarkan kadang-kadang sampai 4 miliar uang tunai di bank, itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana pengawasan itu bisa terjadi dan tidak bisa terjadi di perbankan? Dan kalau terjadi hal yang demikian, nasabah ini tidak langsung dibayar karena melalui suatu proses pengadilan. Nanti ada keputusan pengadilan, apakah siapa yang salah, baru perbankan bisa melakukan pembayaran kepada nasabah yang tertipu itu. Kalau kita melihat satu ilustrasi yang lain, misalnya seorang majikan punya supir menabrak orang. Hukum pidananya pada supir, tetapi materinya itu tanggung jawab daripada majikan. Nah, ini yang sangat banyak merugikan nasabah-nasabah. Banyak yang daftar-daftar itu kalau Pak Menteri mau saya berikan, saya akan berikan beberapa nasabah yang telah dihancurkan oleh pegawai bank sendiri yang tidak ada pengawasannya. Selain daripada itu Pak Menteri, kalau kita melihat setuju-setuju saja per 10 2020 dari Permen BUMN dengan masalah rangkap jabatan. Pak Menteri saya pikir tahu dan bisa melakukan ini, melakukan sesuatu Permen BUMN ini. Cuma kami ingin bertanya dengan masalah rangkap jabatan, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya? Mungkin kekurangannya karena kita tidak memiliki potensi SDM yang baik, mungkin. Ada yang merangkap jabatan sampai 10-20. Bahkan merangkap jabatan pada perusahaan swasta. Bagaimana pasti akan terjadi konflik interest antara swasta dengan BUMN. Satu personil, direksi, maupun komisaris merangkap. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita tidak mempunyai SDM yang cukup. Ini yang perlu Pak Menteri diberikan penjelasan. Ketiga, tadi masalah energi, semua pasti setuju dengan rencana energi terbarukan khususnya panas bumi. Setuju. Dan saya hanya ingin menyampaikan juga bahwa energi yang terbarukan ini jauh lebih murah daripada misalnya menggunakan fosil. Misalnya kita berikan satu gambaran dengan menggunakan tenaga air yang harganya hanya 1.000 lebih, 1020, 1040 per kWh jam, kilowatt jam. Dengan menggunakan fosil 3.400, pasti lebih mahal. Keinginan Pak Menteri itu sangat salut kami kalau itu dilakukan. Mengganti semua pembangkit fosil menjadi energi terbarukan. Tetapi apa yang Pak Menteri akan dapatkan, apa yang akan menjadi kendala adalah banyak pemain pensuplai solar. Itu pasti tidak akan tinggal diam. Banyak pensuplai spare part yang mengganti, mungkin pun barang tidak rusak harus diganti. Ini problem untuk melakukan itu, dan ini saya sampaikan lebih awal kepada Pak Menteri, harus dilawan untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, masalah Kuala Namu. Saya kira tidak ada masalah. Apapun yang menjadi kebijakan yang dilakukan selama ini, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah mungkin informasi sosialisasi yang dilakukan ini kurang. Tadi seperti Pak Musrom mengatakan,
Kenapa nggak disampaikan? Kelebihannya kalau kita misalnya melakukan kemitraan, hasilnya sekian tahun pertama, tahun kedua hasilnya sekian. Kalau kita menggunakan dana loan hanya sekian hasilnya. Kemampuan finansial yang akan didapatkan luar biasa. Ini kan kurang sosialisasi. Dan saya ingin hanya menambahkan, tolong satu ditambahkan nantinya adalah masalah SDM, masalah pekerja yang akan bekerja di sana. Jangan sampai nanti India juga mengatakan, saya 49%, saya juga harus punya tenaga India yang datang 49%. Ini mohon Pak Menteri, harapan kita bahwa tetap anak-anak Indonesia yang akan bekerja minimal sampai 95%. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Pak, ini Pak Rafli dulu. Pokoknya Bapak terakhir. Ya, saya kan baru masuk. Pak Rafli silakan.